Salam Sobat Muda, selamat datang di Pojok Cerita Hidupkan Baik. Di sini saya, Maria, akan menemani Sobat Muda pendengar untuk membahas tema mengapa kaum muda itu perlu berkomunitas. Nah, kali ini saya berada di Pojok Cerita ini bersama dengan Mario dari Hidupkan Baik. Nah, tanpa tunggu waktu lama lagi, langsung saja kita sapa Sobat kita Mario. Selamat siang Mario, dan selamat datang di Pojok Cerita Hidupkan Baik. Halo Maria, selamat siang juga. Oke, gimana kabarnya Mario? Oh, baik. Kamu gimana juga kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke. Nah, kita kan di sini mau bahas nih tentang mengapa kaum muda itu perlu berkomunitas kan ya. Nah, sebelumnya mungkin aku mau tanya dulu nih sama Mario. Menurut Mario, komunitas itu apa sih? Komunitas ya. Ini aku refleksiin ya dari aku pribadi gitu tentang komunitas ya. Kalau menurutku komunitas itu sebagai tempatku yang nyaman untuk berekspresi dan bertumbuh. Karena komunitas yang tentu kita gabungin gitu, itu mencerminkan bagaimana kita bisa menilai tentang diri kita. Jadi di dalam komunitas itu kita bisa untuk berekspresi tentang apa yang kita sukai, apa yang kita dalami gitu ya. Dan tentu tempat untuk bertumbuh, karena apa? Dengan kita bisa berkomunitas dan komunitas itu sendiri sebagai tempat, seseorang itu bisa mendapatkan pengakuan akan diri dan sesamanya. Misalkan dulu waktu SMA gitu ya, aku masuk di satu komunitas pecinta kartu permainan. Nah, kalau teman-teman tahu Yu-Gi-Oh itu, nah di situ aku banyak bertumbuhnya di sana juga. Tapi di situ aku menemukan di mana aku bisa percaya diri, bertemu dengan orang yang baru aku kenal, kita bermain kartu bersama, bertanding gitu. Nah, itu adalah salah satu tempat untuk menumbuhkan rasa percaya diriku akan kemampuan diriku sendiri. Sehingga aku mendapatkan bisa diakui diriku sebagai pribadi maupun bagian dari komunitas. Terus menurutku juga nih ya, komunitas itu membuatku tuh bisa melihat dunia secara lebih besar gitu. Karena di komunitas aku bisa bertemu dengan banyak orang dan banyak perspektif, di mana masing-masing kepala tentu membawa perspektif yang banyak, perspektifnya masing-masing. Di sanalah aku bisa melihat dunia itu lebih lebar, lebih luas gitu, bukan hanya di atas kepala dan perspektifku sendiri, tetapi aku juga menemukan banyak perspektif di sana, sehingga dunia terasa lebih besar gitu. Nah, di komunitas juga menurutku adalah sarana yang tepat banget untuk kita beraksi gitu, terutama untuk komunitas-komunitas yang punya social mission yang jelas gitu, dan kolektivitas anggota yang juga kuat gitu, sehingga komunitas yang berorientasi pada aksi tentunya itu bisa membuat kita juga semakin mengimplementasikan sih sebetulnya apa unek-unek kita gitu ya. Kalau kita misalkan cinta terhadap pendidikan gitu, ada komunitas yang membidangi bidang pendidikan gitu. Nah, tentu social missionnya untuk bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia misalkan gitu. Nah, itu bisa langsung kita beraksi di sana gitu. Jadi tidak hanya sekedar angan gitu, tapi benar-benar bisa terjun ke aksi karena ada kolektivitas bersama di dalam komunitas. Itu Maria refleksiku terhadap apa itu komunitas. Baik, jadi menurut Mario, komunitas itu jadi tempat untuk kita berekspresi, bertumbuh, menjadi ruang untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian komunitas juga bisa membantu kita untuk melihat dunia dari nggak cuma dari satu sisi, tapi dari banyak sisi. Ya, betul. Juga bisa meningkatkan kita mempunyai orientasi tujuan hidup kedepannya juga seperti itu ya Mario. Ya. Nah, bicara tentang komunitas nih, komunitas seperti apa sih yang kira-kira tuh jadi tren buat kaum muda saat ini? Dan kalau kita bercermin dengan tema pojok cerita kali ini ya, yang menitik beratkan pembahasan kita pada kaum muda, menurut Mario nih,
Mengapa sih kaum muda itu perlu jadi pemeran sentral dalam komunitas? Oke, ini menarik ya tentang pertanyaan tren saat ini gitu, komunitas apa yang tren saat ini di ranah kaum muda gitu ya. Eh, dari banyak yang aku cermati gitu, sekarang komunitas kepemudaan itu sudah sangat menggeliat ya. Artinya tidak membidang artinya tidak lagi berpusat itu pada isu-isu yang memang isu-isu basic gitu ya, di basic sama esensial gitu. Dalam artian esensial itu yang seringkali populer di kalangan masyarakat umum gitu, pendidikan, kesehatan gitu ya, udah sangat menggeliat. Jadi seringkali mengidentifikasi komunitas itu cukup sulit juga. Nah, artinya apa? Artinya banyak perkembangan yang terjadi di situ ya. Aku ambil contoh misalkan adanya piranti teknologi gitu, adanya teknologi media sosial gitu ya, tentu juga memberikan wajah baru tentang komunitas. Nah, komunitas itu bisa jadi wadahnya itu bertransformasi. Jadi dengan adanya pandemi juga gini, kita semakin disadarkan bahwa kita tuh belum pernah bertemu misalkan gitu ya, tapi bisa ada satu visi, ada satu hal yang ingin diwujudkan bersama itu jadi karena adanya piranti teknologi tadi gitu. Nah, aku juga melihat kalau prospek dari komunitas itu secara umum juga tetap terus berkembang. Jadi secara umum komunitas itu semakin dipandang perlu untuk dilibatkan gitu ya dalam pembangunan bangsa dan negara kita gitu loh. Misalkan kalau kita tahu program Kemdikbud yang baru gitu ya, POP tentang program organisasi penggerak gitu ya. Memang organisasi aku cermati bahasanya lebih advance gitu dibanding komunitas gitu ya, tapi organisasi sebagai ekosistem yang lebih besar gitu ya, itu juga menjadi sudah dilihat atau dipandang itu sebagai hal yang penting dalam alur ekosistem bernegara kita yang lebih besar gitu. Peran civil society gitu ya, itu merupakan elemen yang nggak bisa dilepaskan gitu aja gitu loh dari kehidupan kita itu. Nah, makanya komunitas aku lihat gitu prospeknya juga terus berkembang. Terus lalu mengapa kaum muda ya perlu menjadi pemeran sentral di sini ya? Nah, kalau kita misalkan ambil dari sisi demografinya gitu, untuk narasi-narasi yang sudah banyak beredar gitu ya tentang bonus demografi gitu ya. Nah, inilah yang merupakan momentum kita anak-anak muda gitu untuk bisa lebih berkembang bersama komunitas itu, karena sisi kolektivitas komunitas itulah yang membuat berkembangnya seseorang itu terasa unik gitu, karena medium yang dia pakai ada medium kebersamaan, kekeluargaan dalam komunitas itu. Makanya kaum muda gitu yang punya semangat solidaritas yang tinggi, as general gitu ya, secara general gitu, punya rasa keinginan yang untuk terus melihat dunia gitu, mencari tahu dunia gitu. Nah, maka menurutku dari refleksiku pribadi gitu ya, akan lebih mudah kita bisa melalui itu, masa-masa itu, dan mempersiapkan Indonesia emas itu ya melalui komunitas tadi, sehingga peran kaum muda itu adalah peran yang sentral di sana gitu, Maria. Oke, menarik ya ini pembahasannya. Kenapa sih kaum muda itu perlu jadi pemeran sentral dalam komunitas? Karena dalam prospek kedepannya komunitas itu sangat-sangat butuh bantuan dari kita, dari kaum muda, untuk mengembangkan, untuk melihat dunia lebih luas lagi. Oke, untuk komunitas tentunya erat nih kaitannya sama hidupkan baik. Nah, boleh dong sedikit cerita tentang hidupkan baik. Bergerak di bidang apa sih dan punya tujuan apa hidupkan baik itu? Ini hidupkan baik ya. Jadi sesuai yang tadi kamu bilang itu udah sangat erat banget memang hidupkan baik dengan komunitas gitu ya. Mengapa sih hidupkan baik itu kita buat sebagai komunitas gitu ya? Tentu ada 3 hal yang mau
bisa kita depankan gitu dengan hidupkan baik sebagai komunitas. Yang pertama adalah soal kolaborasi. Nah, sistem kerja kolaborasi ini dirasa hidupkan baik itu sebagai cara kerja yang sangat mengakomodasi berkembangnya semua pihak gitu. Karena dengan kolaborasi kita itu mempertemukan kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita masing-masing. Setiap entitas itu, setiap komunitas kita kolaborasi gitu. Agar apa? Agar bisa mencapai visi atau solusi yang lebih optimal gitu. Karena kelebihan-kelebihan itu akan saling berpadu. Nah, itu kolaborasi. Pilar kedua adalah tentang kebermanfaatan bersama. Melalui komunitas kita mengenal kerja yang kolektif gitu ya, kebersamaan gitu, hasil karya bersama gitu, sehingga apa, semuanya sama-sama merasakan manfaatnya dan semua merasakan rasa bertumbuhnya gitu, sehingga komunitas tidak terpusat pada satu orang, satu kelompok gitu ya, tetapi semua harus bisa bertumbuh di sana, sehingga kebermanfaatan bersama itu menjadi pilar kedua dari komunitas hidupkan baik. Dan yang ketiga tentunya berkelanjutan. Hidupkan baik harus bisa memproyeksikan diri sebagai komunitas yang jangka panjang. Artinya selain kepengurusan di sana, visi misi dan program kerjanya harus terus bertumbuh dan bertransformasi seiring dengan kebutuhan yang ada di masyarakat itu. Nah, untuk visi saat ini, hidupkan baik berusaha untuk menghadirkan sarana pengembangan diri dan kesehatan mental itu secara beriringan melalui kolaborasi antar komunitas. Nah, ini menarik karena kita melihat kesehatan mental gitu bukan hanya sebagai hal yang kita perlu dobrak gitu ya, stigma di masyarakat, tapi kita juga perlu memberdayakan kaum muda dengan kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga kita bisa men-tackle gitu isu kesehatan mental itu secara beriringan dan secara produktif melalui pengembangan diri, minat bakat mereka dengan kita bekerja sama gitu dengan komunitas-komunitas sesuai dengan minat bakat kaum muda. Misalnya ada kaum muda suka pecinta alam gitu ya. Nah, kita bisa arahkan ke komunitas pecinta alam itu agar kegiatan produktif itu semakin menjadi gaya hidup kaum muda begitu. Nah, lalu tadi sempat disinggung juga tentang kalau tidak salah bidangnya apa gitu ya. Nah, bidang ini sendiri kita cermati sebagai ruang geraknya, lingkup geraknya. Hidupkan baik itu bukan hanya menciptakan kolaborasi, tetapi juga ekosistem pengembangan diri dan kesehatan mental yang saling bertalian dengan 3 bidang utamanya, yaitu sosial kemasyarakatan, digital kreatif, dan kewirausahaan. Nah, sosial kemasyarakatan tentu ini bidang yang luas ya, bisa mencakupi banyak permasalahan yang ada gitu, pendidikan, kesehatan, terus kemiskinan, dan lain-lain gitu ya, sangat luas tentu aku cermati di sini. Lalu digital kreatif, nah ini yang anak-anak muda sedang gandrungi juga gitu ya. Lalu kewirausahaan tentunya tidak bisa lepas juga. Jadi itu 3 bidangnya. Nah, hidupkan baik itu punya tagline khusus untuk bisa dalam tanda kutip gitu ya menjadi guideline gitu atau panduan gitu, kita bergerak gitu. Empowering young people, improving society. Jadi dengan memberdayakan kaum muda, orientasi yang ingin kita tuju adalah meningkatnya kebermanfaatan untuk masyarakat luas itu. Jadi kaum muda di sini sebagai motor, sebagai gear yang menggerakkan gear-gear lainnya yang lebih luas, ekosistem yang lebih luas itu mampu memberikan impact yang juga nyampai ke masyarakat. Begitu Maria, aku rasa untuk hidupkan baik. Oke, nah untuk penggerakan kaum muda tadi, menurut Mario kenapa sih kita perlu lewat hidupkan baik? Ya. Tentu kalau aku yang menjawab perlu sekali ya lewat hidupkan baik. Nah, hidupkan baik tentu percaya seluruh kaum muda Indonesia itu punya cita dan asanya masing-masing, punya ambisi yang ingin dituju gitu ya. Walaupun kita melihat dari gerak kolektifnya, namun kita juga tidak menegasikan
peran individu di dalamnya juga itu penting gitu. Apa perspektif yang dia bawa itu penting gitu. Maka hidupkan baik melihat optimisme itu sebagai hal yang perlu kita intervensi gitu loh, agar kebermanfaatannya yang lebih luas. Sehingga apa? Kaum muda gitu ya, yang misalnya dikenal gitu secara general gitu ya, kalau kita mengeneralisasi tentu tidak semuanya sama ya, yang punya egoisme terhadap apa yang dia tuju gitu ya, semangatnya membara ya, bahasa lainnya gitu. Nah, kalau kita kelola dan kita intervensi di sana, tentu itu bisa kebermanfaatannya lebih luas melalui hidupkan baik ya, karena kita bisa mengarahkan bersama apa yang bisa menjadi prioritas, apa yang bisa menjadi sisi perspektif kita masing-masing gitu, kita tuangkan dalam aksi gitu ya. Kalau kita intervensi di sana, kita kelola di sana, maka akan lebih terarah gitu kebermanfaatannya gitu. Nah, hidupkan baik tentu membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi baik kepada individu maupun kepada komunitas-komunitas yang ada gitu ya, untuk apa? Menyelesaikan isu, tentunya menyelesaikan isu sosial masyarakat yang ada gitu, dimana hidupkan baik melihat isu yang ada itu tentu multidimensi. Nah, maka dengan kolaborasi yang multidisiplin atau multiperspektif, hidupkan baik percaya kita bisa menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan bersifat tuntas terhadap isu yang multidimensi tersebut. Singkatnya, tentu isu yang multidimensi perlu dijawab juga dengan penyelesaian atau solusi yang multidisiplin. Begitu, sehingga hidupkan baik membuka ruang di kolaborasi sana. Sehingga kami mengundang tentunya banyak kaum muda untuk bisa terlibat di dalamnya. Itu Maria. Oke, dari paparannya Mario tadi, Mario punya harapan apa terhadap hidupkan baik ke depannya? Personal tentu aku berharap gitu ya, hidupkan baik itu mampu dikenal lebih luas kepada untuk seluruh kaum muda atau sobat muda ya, sapaan kita itu sobat muda gitu. Nah, tentu semakin dikenal hidupkan baik, dan yang paling penting itikat baik hidupkan baik ini bisa diterima oleh sobat muda dengan partisipasi yang luas juga, karena itikat baik ini kalau tidak diterima tentu kita tidak bisa jalan ya, karena orientasi kita adalah kebersamaan pemuda juga gitu, sehingga partisipasi yang luas itu semakin bisa memudahkan kita untuk bergerak juga. Intinya kuncinya tadi di 3 pilar tadi. Yang pertama kolaborasi, kolaborasinya itu partisipasi harus luas ya, dan yang kedua kebermanfaatan bersama, dan yang ketiga keberlanjutan. Begitu Maria. Jadi harapanku itikat baik hidupkan baik bisa diterima. Itu. Ya. Oke Mario, mungkin sampai di sini dulu ya pembicaraan kita. Semoga sukses untuk hidupkan baik ke depannya. Terima kasih Mario sudah bersedia bercerita di Pojok Cerita bersama saya. Terima kasih juga sudah diundang Maria. Oke, sobat muda, berkomunitas itu bisa menjadi tempat kita kaum muda untuk menyalurkan semangat kita dalam berinovasi dan membuat perubahan. Sebagai tempat kita mengembangkan minat bakat kita dan berkolaborasi antar kaum muda pula untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan sosial yang mungkin tidak dapat kita selesaikan sendiri. Pada masa muda inilah waktunya kita untuk berkomunitas dan mengembangkan potensi kita. Nah, sekian dari saya. Untuk lebih banyak konten dari Hidupkan Baik, ikuti sosial media kami di Instagram @hidupkanbaik dan subscribe channel YouTube Hidupkan Baik. Terima kasih telah hadir bersama kami di Pojok Cerita dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam hidupkan baik, empowering young people, improving society. Bye-bye.